Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Syabani dari Prodi Bahasa Inggris. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dan jangan lupa pula kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju era yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Oke, yang kedua kalinya yang saya hormati kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Renggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Renggong Bapak Abdul Aziz BMG, dan yang saya hormati Mr. Rabi Firmandil Harjo sebagai dosen mengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan yang saya hormati kepada penemu Hanifidah Dr. Hanifuddin, MAG, dan Dr. Hairul Mahmud, MPDI, dan tidak lupa pula teman-teman yang saya sayangi dan yang saya cintai. Oke, saat ini saya akan menjelaskan tentang fase dan tugas perkembangan. Fase dan tugas perkembangan merujuk pada tahap-tahapan penting dalam perkembangan individu yang dipengaruhi oleh faktor fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Fase perkembangan menurut teori Piaget dan teori Piaget mengidentifikasi 4 fase utama dalam pengembangan kognitif anak, yakni sensomotor, kemudian ada pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Sensomotor yakni umur dari 0 sampai 2 tahun, yakni fokus pada penggunaan indera dan aktivitas fisik untuk memahami dunia. Kemudian ada pra-operasional, yakni umur 2 tahun sampai 7 tahun, yakni penggunaan bahasa dan representasi mental berkembang, tetapi berpikir masih egosentris dan kurang logis. Kemudian ada operasional konkret, yakni umur 7 sampai 11 tahun, yakni di umur sekian, anak mampu berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret. Kemudian ada operasional formal, yakni 12 tahun sampai ke atas, mampu berpikir abstrak dan mengembangkan hipotesis semakin berkembang. Ya, kemudian ada teori perkembangan sosial emosional Erikson mengidentifikasi 8 tahap perkembangan dengan tugas perkembangan unik di setiap tahap. Contohnya, tahap pertama adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan, yakni pada umur 0 sampai setengah tahun, di mana bayi mengembangkan kepercayaan dalam hubungan dengan caregiver. Kemudian implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan adalah pentingnya pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan individu dan bagaimana tahap ini memengaruhi pendekatan pembelajaran. Hal ini memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan tahap perkembangan siswa untuk memastikan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua ada mengenali kebutuhan dan karakteristik individu siswa, memungkinkan pendidikan yang lebih personal dan sesuai. Kemudian yang ketiga itu ada memberikan dukungan emosional yang tepat dan membantu siswa untuk mengelola stres atau masalah emosional yang mungkin timbul selama perkembangan mereka. Kemudian yang keempat itu ada mendorong pertumbuhan sosial, emosional, dan moral dengan memberikan peluang yang interaktif untuk interaksi sosial, refleksi, dan eksplorasi nilai-nilai. Kemudian yang kelima itu menyediakan strategi pembelajaran yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Kemudian yang keenam itu ada menggunakan peran guru sebagai model perilaku yang baik dan memberikan dukungan yang konsisten terhadap perkembangan siswa. Yang ketujuh itu ada melibatkan orang tua dan wali dalam pendidikan dan mendukung perkembangan siswa di rumah dan di sekolah.
Dengan memperhatikan implikasi fase perkembangan, pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan mendukung perkembangan holistik individu sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.